Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Antlers yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Film ini bercerita mengenai teror monster pemakan manusia di Oregon, Amerika. Film ini disutradarai oleh Scott Cooper, dibintangi oleh Kerry Russell, Jesse Plemons, dan Jeremy T. Thomas. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Antlers. Di suatu pagi yang dingin, di dalam sebuah tambang di pinggiran Oregon yang terbengkalai, seorang bocah yang bernama Lucas disuruh oleh ayahnya yang bernama Frank untuk menunggunya di mobil, karena sang ayah akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam tambang. Saat akan masuk ke dalam lorong, Frank seperti mendengar sesuatu. Namun dia tidak peduli, dia tetap masuk ke dalam lorong. Di ujung lorong yang gelap, Frank bertemu dengan rekannya yang bernama Kenny. Mereka berdua menggunakan tambang tersebut untuk meracik obat-obatan terlarang. Namun karena aksi mereka sudah diendus oleh kepolisian, Frank dan Kenny terpaksa berbenah untuk menghilangkan barang bukti. Di saat mereka berdua sedang berbenah-benah, Kenny mendengar suara aneh dari dalam lorong. Karena mengira itu adalah polisi, mereka berdua mengambil senjata dan memeriksanya. Mereka berdua memeriksa sumber suara di dalam lorong yang gelap. Di sana, mereka melihat jimat-jimat yang digantung. Kenny terlihat ketakutan karena suara itu tidak seperti manusia biasa. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk yang sangat buas. Di luar, karena ayahnya tidak kunjung muncul, Lucas pun memberanikan diri untuk masuk. 3 minggu berikutnya, seorang wanita yang bernama Julia merasa gugup karena kali ini adalah hari pertamanya menjadi guru sekolah dasar di daerah pinggiran Oregon tersebut. Di dalam kelas, terlihat Lucas yang bertingkah aneh. Dia selalu menggambar sesuatu dan tidak mendengarkan apa yang gurunya ucapkan. Karena tingkah anehnya itu, Lucas juga menjadi sasaran bullying teman sekelasnya yang bernama Clint. Hingga sepulangnya sekolah, Lucas masih saja menjadi sasaran bully. Namun dia hanya diam saja. Lucas berjalan sendirian menyusuri jalanan kota. Sesampainya di tepi danau, dia melihat musang yang sedang mencari makan. Lucas lalu mengambil batu besar dan membunuh musang tersebut. Lucas membawa bangkai musang itu ke dalam rumahnya. Lucas lalu memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan kunci dari luar. Di tempat lain, sepulangnya mengajar, Julia dikagetkan dengan kehadiran adiknya yang bernama Paul. Di sini, Julia ternyata baru saja pulang kampung setelah sekian lama merantau. Sementara itu, di rumahnya, Lucas tidak bisa tidur karena mendengar gebrakan pintu yang sangat keras berasal dari ruangan di balik pintu yang dipenuhi kunci. Pagi harinya, Julia merasa risih melihat tingkah adiknya yang sepertinya tidak senang dengan kehadirannya di sana. Julia sadar mungkin itu semua adalah kesalahannya yang dulu pergi meninggalkan adiknya sendirian saat dia masih kecil. Julia lalu meminta maaf. Paul kemudian memberitahu Julia kalau pekerjaannya sebagai polisi sangatlah berat. Dia tidak ingin Julia salah paham melihat tingkahnya. Di sekolahan, Julia meminta semua muridnya membacakan kisah karangan mereka sendiri. Kini giliran Lucas membacakan kisah. Lucas lalu berdiri dan membaca kisah mengenai 3 beruang yang tinggal di gua yang gelap dan basah. 1 beruang besar dan 2 beruang kecil. Beruang besar sudah terbiasa mengasuh 2 beruang kecil. Namun, tiba-tiba beruang besar jatuh sakit dan jiwanya berubah menjadi gelap. Suatu saat, beruang besar menjadi lebih pemarah dan kejam. Lucas kemudian terdiam dan tidak melanjutkan ceritanya lagi. Seusai pulang sekolah, Lucas memasukkan potongan kepala boneka ke dalam tas Clint yang selalu membulinya. Clint yang tahu itu adalah ulah Lucas langsung menghajarnya. Lucas yang terluka pun diperiksa oleh dokter sekolah. Terlihat bekas luka yang cukup banyak di punggung Lucas. Merasa ada yang aneh, Julia lalu memeriksa profil orang tua Lucas. Julia mencoba menelpon rumah Lucas, namun tidak ada jawaban. Saat Julia akan beranjak pulang, dari kejauhan dia melihat Lucas yang berjalan sendirian. Julia pun mengikuti Lucas. Julia melihat Lucas yang memandangi toko es krim dari luar.
Julia lalu menghampirinya dan mentraktirnya makan es krim. Julia mencoba akrab dengan Lukas. Julia ingin tahu mengenai kehidupan adik Lukas dan ayahnya. Namun tak disangka, Lukas malah tidak mau bercerita apa-apa mengenai keluarganya. Lukas lalu pergi dan menyuruh Julia untuk tidak mengikutinya lagi. Lukas berjalan pulang sendirian. Dari jauh, Lukas melihat burung gagak berterbangan. Lukas pun mendekatinya. Di bawahnya, Lukas melihat bangkai beruang yang sudah terkoyak. Lukas pun memungut bangkai tersebut. Di tempat lain, ternyata Julia mengendarai mobilnya menuju rumah Lukas. Julia memarkirkan kendaraannya dan mendekati rumah Lukas. Terlihat rumah Lukas yang sudah tidak terawat lagi. Julia pun memberanikan diri memasukinya. Saat Julia mengetuk pintu, ternyata pintu rumah tidak dikunci. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan dari dalam rumah. Julia pun ketakutan dan kemudian pergi. Di rumahnya, Julia menyusun sobekan-sobekan kertas yang dia temukan di meja Lukas. Setelah kertas-kertas itu disusun, terlihat sebuah gambar yang mengerikan. Sementara itu, di tempat lain, di rumahnya, Lukas memotong bangkai beruang yang tadi siang dia temukan. Lukas lalu membawa potongan bangkai itu memasuki ruangan yang sebelumnya terkunci dari luar. Sesampainya di dalam, sosok mengerikan muncul dan menyantapnya dengan lahap. Itu adalah Frank yang bertingkah aneh seperti kerasukan sesuatu. Setelah mengambil makanannya, beberapa saat kemudian muncul sosok anak kecil di depan Lukas. Itu adalah adik kecil Lukas yang bernama Aiden. Dengan lahap, Aiden memakan bangkai yang barusan dipotong-potong oleh Lukas. Lukas lalu disuruh segera pergi oleh ayahnya. Sesampainya di luar ruangan, Lukas langsung mengunci ruangan itu dengan sangat rapat dan menggantung jimat di depannya. Di rumahnya, Julia bertanya tentang profil Frank, ayah Lukas, kepada Paul yang seorang polisi. Ternyata, Paul mengenal Frank yang sering terlibat peredaran narkoba di lingkungan itu. Julia lalu bertanya, kenapa Frank tidak kunjung dipenjara? Paul menjelaskan kalau dia tidak tega memenjarakan Frank karena dia memiliki hak asuh 2 anak yang masih kecil setelah ibu mereka meninggal. Julia lalu bercerita mengenai tingkah aneh Lukas dan keadaan rumahnya yang terlihat tidak biasa. Paul kemudian melarang Julia menyelinap ke rumah Frank lagi tanpa sepengetahuannya karena itu sangat berbahaya. Di malam hari, di saat sedang menggambar, Lukas mendengar rengekan suara adiknya, Aiden, yang meminta diberi makan. Sambil ketakutan, Lukas lalu menutup telinganya berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Pagi harinya, Lukas memasang jebakan hewan di tengah hutan. Lukas lalu mendengar sesuatu dari jauh. Lukas lalu memeriksanya dari celah-celah pohon. Dari jauh, Lukas melihat seorang pemburu yang kebingungan melihat sebuah mayat yang hancur terkoyak di depannya. Sementara itu di sekolah, Julia memeriksa isi meja milik Lukas. Di sana terdapat buku cara menjebak aneka binatang dan buku mengenai iblis. Julia juga memeriksa buku gambar milik Lukas, di mana di dalamnya terdapat gambar-gambar mengerikan yang dibuat oleh Lukas. Julia lalu menunjukkan gambar-gambar itu kepada kepala sekolah. Julia berkata kalau hal itu jelas sekali menunjukkan bahwa Lukas mengalami depresi yang lumayan serius. Lukas membutuhkan penanganan khusus. Namun sang kepala sekolah menolak untuk memberi keputusan tanpa hasil pemeriksaan dari ahli kejiwaan. Kepala sekolah ingin memastikannya terlebih dahulu. Saat sedang berjalan menuju rumahnya, Julia melihat Paul sedang berbincang serius dengan pemburu yang melihat mayat barusan. Paul lalu mendekati Julia dan menjelaskan kalau pemburu barusan adalah mantan sheriff yang bernama Stokes. Dia baru saja melihat bagian tubuh manusia terkoyak di dalam hutan saat sedang berburu. Malam harinya, Lukas kembali membawakan makanan untuk Aiden. Di sana, Lukas melihat ayahnya yang sedang meringkuk kesakitan. Lukas lalu memberi adiknya keripik kentang. Namun setelah memakan keripik itu, adiknya batuk dan mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Lukas pun ketakutan dan pergi. Di tempat lain, di dalam ruang otopsi, setelah diteliti, mayat yang ditemukan sebelumnya adalah mayat Kenny. Sambil ketakutan, dokter otopsi memberi penjelasan kepada Paul dan Stokes kalau bekas gigitan di tubuh mayat itu seperti gigitan manusia, bukan hewan. Paul pun kebingungan. Pagi harinya,
Kepala sekolah datang ke rumah Lukas berniat menemui ayah Lukas saat Lukas sedang belajar di sekolah. Kepala sekolah memanggil-manggil Frank untuk keluar, namun tidak ada jawaban. Karena pintu rumah tidak dikunci, kepala sekolah pun memasuki rumah itu. Baru saja melangkah masuk, dia langsung mencium bau amis yang sangat menyengat. Karena curiga, dia pun masuk semakin dalam. Hingga sampailah dia di depan pintu yang penuh dengan kunci. Karena mendengar suara tangisan Aiden dari dalam, dia pun memberanikan diri membukanya dan memasukinya. Kepala sekolah menyusuri tangga menuju loteng. Sesampainya di atas, dia melihat Aiden yang ketakutan. Lalu tiba-tiba dari belakang, dia diserang oleh Frank. Dengan puas, Frank menggigit lengan dan lehernya. Kepala sekolah pun tewas seketika. Setelah puas memakan kepala sekolah, tubuh Frank tiba-tiba bereaksi. Dia bergerak dengan aneh. Tiba-tiba keluar makhluk aneh dari dalam mulutnya. Keesokan harinya, Paul ditemani Stokes meneliti tempat ditemukannya bagian tubuh Kenny yang lain, yaitu di bekas tambang yang sudah tidak terpakai. Di dalam lorong, mereka melihat beberapa jimat yang digantung. Stokes sepertinya paham betul mengenai jimat-jimat itu. Salah satu polisi menemukan potongan tanduk yang mirip tanduk rusa. Namun Stokes menyebut kalau itu bukan tanduk rusa, melainkan sesuatu yang lain. Saat sedang memeriksa, Paul mendapat laporan kalau suami kepala sekolah melaporkan istrinya yang hilang tidak pulang-pulang. Mereka pun bergegas pergi. Di tempat lain, Lukas yang sedang berjalan pulang sendirian dihadang oleh Clint yang ingin menghajarnya. Lukas yang enggan meladeni Clint pun berbalik untuk menjauh. Lalu tiba-tiba dari balik semak-semak muncul monster aneh yang menyerang Clint dan membunuhnya. Lukas yang panik itu pun berlari untuk menghindar. Sesampainya di rumah, Lukas melihat mobil yang baru terparkir. Lukas bergegas naik ke atas loteng dan benar saja di sana dia melihat darah berceceran ke arah jendela rumah. Lukas pun langsung menutupi mobil kepala sekolah dengan terpal dan membersihkan berkas darah di lantai rumahnya. Di tempat lain, Paul bertanya kepada Julia kapan terakhir kalinya dia bertemu kepala sekolah karena sudah 2 hari ini dia menghilang tidak pulang ke rumah. Julia lalu menjelaskan kalau terakhir kali mereka bertemu, mereka membahas Lukas yang bertingkah aneh. Malam itu juga, Paul dan rekannya menggedor pintu rumah Lukas, namun tidak ada jawaban. Karena mereka tidak membawa surat penggeledahan, mereka pun pergi dan berniat kembali lagi keesokan harinya. Siang harinya, di dalam sekolah, Ibu Flynn melaporkan anaknya yang tidak kunjung pulang sejak kemarin kepada Paul. Julia yang merasa ada sesuatu yang aneh memaksa Paul untuk memeriksa rumah Frank. Namun Paul tidak bisa bertindak gegabah sebelum surat perintah diturunkan. Julia melihat Lukas yang ketakutan di dalam ruang kelas. Julia pun berinisiatif untuk mendatangi rumah Lukas sendirian. Di halaman rumah, Julia terkejut saat melihat mobil kepala sekolah terparkir di sana. Singkat cerita, para polisi pun menemukan tubuh kepala sekolah yang sudah hancur di dalam loteng rumah. Para polisi juga menemukan tubuh Frank yang hangus dan terbelah, seperti sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Di luar rumah, Julia memeluk Lukas dan mencegahnya masuk ke dalam rumah. Julia dan Paul lalu membawa Lukas ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Lukas memberitahu kalau Lukas mengalami dehidrasi parah dan kekurangan gizi kronis. Lukas akan dirawat semalam di rumah sakit. Julia lalu meminta Paul untuk membiarkannya merawat Lukas di rumah setelah keluar dari rumah sakit, karena itu adalah tanggung jawabnya. Lukas pun tertidur dan teringat dengan apa yang terjadi pada ayahnya setelah kejadian di dalam tambang. Ayahnya terlihat kesakitan dan berusaha mengeluarkan sesuatu di mulutnya. Ayahnya menyebut kalau dia sedang sakit. Frank lalu memasang beberapa kunci dari luar pintu. Frank lalu menyuruh Lukas dan Aiden menguncinya dari luar apapun yang terjadi. Frank pun langsung masuk dan Lukas bergegas menguncinya. Beberapa hari berikutnya, Aiden mengalami sakit yang sama dengan yang Frank rasakan. Frank lalu menarik Aiden masuk dan menyuruh Lukas mengunci mereka dari luar. Siang harinya, Paul dan Julia mendatangi Stokes untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Paul memperlihatkan gambar 3 makhluk aneh yang digambar oleh Lukas. Stokes pun terkejut dan ketakutan. Stokes bertanya apakah Lukas penduduk asli Oregon. Julia yang telah membaca data menjawab kalau keluarga Lukas adalah keluarga pendatang.
Stokes pun semakin bingung. Stokes kemudian mengambil sebuah buku. Stokes menunjukkan tanduk yang ditemukan di dalam tambang. Stokes menjelaskan kalau itu bukanlah tanduk rusa, melainkan sesuatu yang lain. Stokes memperlihatkan sosok monster yang mengerikan. Stokes menyebut kalau monster itu bernama Wendigo, yang bermakna iblis jahat yang memangsa manusia. Menurut legenda, ketika musim dingin tiba, dikisahkan seorang pemburu tersesat dan kelaparan. Dia terpaksa menjadi kanibal. Setelah melahap daging manusia, pemburu itu menjadi gila dan dirasuki iblis. Dia berubah menjadi Wendigo. Roh Wendigo dipercaya berkeliaran hingga saat ini dan merasuki orang yang dikehendakinya. Wendigo selalu lapar, namun makan hanya membuatnya semakin lapar. Setelah Wendigo memangsa korbannya, biasanya dia akan menjadi lemah. Dan orang yang beruntung menemukannya dalam kondisi lemah akan dapat membunuhnya, yaitu dengan cara mencabut jantungnya dari dalam tubuhnya dan memaksanya mencari inang yang lain. Di perjalanan pulang, Paul mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu kalau mereka menemukan sesuatu di pinggir hutan. Paul pun bergegas menuju TKP. Sesampainya di TKP, Paul menemukan tubuh Clint yang sudah terkoyak-koyak dimakan sesuatu yang ganas. Paul pun mencoba menenangkan anak buahnya. Dia akan mengatasi ini dan meminta saran dari wali kota. Di hadapan Julia, Paul yang bingung mencoba tidak mempercayai semua tahayul yang diucapkan Stokes barusan. Dia ingin mencari penjelasan yang masuk akal, namun dia kebingungan. Julia lalu meminta Paul mengantarnya ke rumah sakit untuk menjemput Lucas. Julia lalu mengajak Lucas pulang ke rumahnya. Sementara Paul sedang lapor kepada wali kota, Paul memerintahkan seorang polisi untuk menjaga rumahnya. Polisi itu pun berjaga mengelilingi rumah sementara Julia sedang menemani Lucas di dalam rumah. Di dalam, Lucas memberitahu Julia kalau percuma saja dia bersembunyi, ayahnya akan tetap menemukannya. Di luar, sang petugas kepolisian yang menjaga mendengar sesuatu di dalam gudang. Julia juga mendengar suara keras itu. Di luar, sang petugas mencoba menghubungi Paul kalau dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Paul kemudian bergegas untuk pulang. Di dalam rumah, Julia mengajak Lucas untuk bersembunyi. Di saat petugas polisi membuka pintu gudang, dia melihat sosok Aiden ada di sana. Tiba-tiba dari belakang, tubuhnya tertusuk oleh tanduk. Polisi itu pun langsung tewas seketika. Beberapa saat kemudian, Paul sampai di rumahnya. Paul langsung turun dari mobil dan memeriksa gudang. Di saat Julia mengawasi keadaan, Lucas malah kabur keluar ruangan. Di luar, di saat Paul memeriksa tubuh anak buahnya, tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh Wendigo. Paul pun terlempar dan tak berdaya. Di saat Paul akan bangkit, dari belakang dia kembali diserang oleh Wendigo. Beruntung, Paul berhasil meraih cangkul dan melepaskan diri. Setelah semuanya tenang dan Wendigo sudah pergi, Julia memberanikan diri keluar menemui Paul yang terluka. Julia langsung menolong Paul dan memberi perban pada luka di tubuh Paul. Di hadapan Paul, Julia berkata kalau dia tahu Wendigo membawa Lucas dan adiknya menuju tambang. Dia akan menyusul mereka. Di sisa-sisa tenaganya, Paul ingin membantu Julia. Paul pun memberikan senjatanya pada Julia dan ingin mengantar Julia menuju tambang. Mereka pun bergegas pergi menuju tambang. Sesampainya di lokasi tambang, sebelum masuk, Julia sempat menelpon bala bantuan untuk datang. Melihat Paul yang sudah tidak berdaya, dengan sendirian, Julia turun dari mobil dan masuk ke dalam lorong tambang. Berbekal senter di tangannya, Julia berjalan menyusuri lorong. Sesampainya di dalam, Julia melihat Lucas dan adiknya ada di sana. Di samping mereka, terlihat Wendigo yang sedang melahap tubuh beruang. Wendigo itu lalu berbalik melihat ke arah Julia. Julia pun berusaha menembaknya, namun sia-sia. Julia lalu meraih satu flare dan menyalakannya. Julia kemudian mengambil besi di sampingnya dan menusuk tubuh Wendigo beberapa kali. Ternyata gerakan Wendigo melambat setelah memakan mangsanya. Julia berhasil menusuk leher Wendigo, namun Wendigo masih tetap hidup. Di saat Wendigo akan meraih Julia, dari belakang Lucas menusuk jantung Wendigo dan membuatnya tumbang. Mengetahui Wendigo belum mati, Julia langsung mengambil pisau dan merobek-robek dada Wendigo.
Dari dalamnya, Julia berusaha mengeluarkan jantung Wendigo yang menyala dan sangat panas. Akhirnya, Julia berhasil membunuh Wendigo itu. Lalu tiba-tiba dari belakang, Aiden bereaksi. Aiden berteriak dan bergerak secara aneh. Terlihat Wendigo di dalam tubuh Aiden hendak keluar. Julia lalu meraih pisau dan hendak membunuhnya. Namun Lukas berdiri mencegah Julia melakukannya. Julia kemudian memberi pengertian kepada Lukas kalau adiknya tidak akan pernah bisa disembuhkan, dan Lukas juga tahu tentang hal itu. Lukas yang sadar itu pun akhirnya membiarkan Julia mendekati Aiden. Julia kemudian memeluk Aiden dan menancapkan pisaunya di jantung Aiden. Beberapa hari kemudian, di samping danau, Paul yang sudah baikan bertanya pada Julia apakah dia yakin akan merawat Lukas, karena mereka tidak tahu apakah Lukas memiliki Wendigo atau tidak di dalam tubuhnya. Julia lalu menjawab kalau dia akan merawat Lukas, dia akan menyayangi Lukas. Paul lalu bertanya jika saatnya tiba, apakah Julia mampu membunuh seseorang yang dia sayangi. Julia hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, Paul terlihat batuk hingga mengeluarkan darah hitam dari dalam mulutnya. Dan berakhirlah alur cerita film Antlers ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.